Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa IPN yang kami hormati dalam mata kuliah usul fikih. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan usul fikih. Ini saya sudah diagramkan soal perkembangan usul fikih, yaitu pertama perkembangan pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, perkembangan usul fikih yaitu sumber hukumnya ada dua, yaitu Al-Quran, kemudian Al-Quran hukum ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ijtihad. Kemudian pada zaman sahabat, sumber hukumnya yaitu Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, Maslahah, Ijtihad Umar dan Ali. Kemudian perkembangan zaman usul fikih zaman tabi'in, yaitu ahli ra'yi dan ahlul hadis. Yang kedua metode istinbatnya yaitu qiyas, fatwa sahabat. Kemudian zaman imam mujtahid atau mazhab, ya, kemudian lahir zaman mujtahid atau mazhab, itu metodenya qiyas, istihsan, maslahah, amalu ahlil Madinah dan lain-lain. Nanti akan lebih detailnya itu akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian saat zaman mujtahid itu mulai mengadakan yang namanya pembukuan usul fikih atau kodifikasi usul fikih. Setelahnya zaman pasca Syafi'i, yaitu ada 3 tahapan, yaitu pertama tahap awal, terus perkembangan, tahap yang kedua perkembangan, yang ketiga tahap penyempurnaan. Itu. Kemudian pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari pertumbuhan fikih sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi praktek usul fikih sebenarnya telah ada zaman masa Rasulullah SAW. Namun menyusunannya secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk buku baru pada abad kedua Hijriah. Kemudian sumber hukum Islam di masa Nabi ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika muncul suatu kasus, Rasul menunggu wahyu diturunkan. Jika wahyu tidak turun, maka beliau berijtihad. Hasil ijtihad itu disebut dengan hadis. Jadi beberapa penjelasan tentang bagaimana zaman Rasulullah itu termasuk bagian dari istimbatnya, cara menggali hukumnya, yaitu pertama Rasulullah menunggu apa kemudian ada perintah Allah saat larangan. Misalnya ada beberapa kejadian soal bagaimana khomer itu belum dilarang. Terus kemudian setelah itu ada kejadian saat khomer itu dilarang, diturunkannya Al-Quran, ya, wala taqrabu sholata wa antum sukara dan sebagainya lah. Hasil ijtihad Nabi juga disebut sebagai wahyu, ya, inna nazzalna Qur'ana lidzikri dan sebagainya. Kemudian Nabi menggunakan qiyas dalam menjawab pertanyaan sahabat. Ini dalam konteks sebetulnya ijtihad Nabi juga, Nabi pernah menggunakan qiyas tentang batal tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya. Ada sahabat bertanya, apakah saat puasa saya mencium istrinya batal enggak, kira-kira begitu. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda, bila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal? Umar menjawab tidak batal. Cara-cara seperti inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu ushul fikih. Jadi antara mencium dengan berkumur-kumur dikiaskan dalam konteks lagi pada zaman Nabi. Kemudian di masa Nabi seringkali para sahabat dilatih berijtihad dalam berbagai kasus, seperti kasus sholat asar di Bani Quraidah. Yang kedua sholat tawanan perang. Dan yang ketiga kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Ijtihad tersebut ada yang ditakrir atau diakui Nabi dalam kasus pertama, ada yang turun ayat tentangnya, dan yang kasus kedua itu tadi yang kasus tawanan perang. Ada yang dibenarkan Nabi, yaitu kasus ketiga, yaitu tentang kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Untuk mempercepat saya langsung saja.
Terus kemudian Nabi menyuruh para sahabat agar sholat asar di Bani Quraidah. Namun ternyata sebelum mereka sampai di desa tersebut, waktu asar hampir habis. Maka sebagian sahabat melakukan sholat asar di perjalanan meskipun belum sampai di desa Bani Quraidah. Karena jika sholat asar di tempat tujuan, waktunya diprediksi sudah habis. Sebagian sahabat tidak mau sholat di perjalanan karena Nabi memerintahkan tadinya sholat asar di desa Bani Quraidah. Jadi saklek atau sesuai dengan perintah Nabi bahwa harus sholat asar di Bani Quraidah. Mereka asar di desa tujuan. Menurut Anda bagaimana sikap dan jawaban Nabi menyelesaikan kasus tersebut? Inilah yang kemudian menjadi embrio. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Kemudian inilah jawabannya. Kepada kelompok yang sholat, Nabi mengatakan, ya, Anda telah kreatif memahami pesanku dengan melaksanakan sholat di perjalanan. Terus yang kedua, Anda telah mengamalkan sabdaku. Kepada kelompok yang tidak sholat di jalan tapi di desa Bani Quraidah atau Baqi, Nabi menjawab, kelompok yang sholat di perjalanan, kelompok ini memahami nas secara rasional dan kontekstual, bibitnya ahlul ra'yi. Kelompok yang sholat di desa tujuan, yaitu kelompok ini memahami nas secara literal atau tekstual. Artinya bahwa ada di tengah-tengah perjalanan itu Nabi para sahabat kemudian menggunakan ra'yinya untuk barangkali di sana habis waktu asalnya. Tapi ada sahabat Nabi yang mengatakan bahwa ya ini perintahnya ya begini, ya sudah dilaksanakan. Ini kelompok yang memahaminya secara literal atau tekstual, bibitnya alul hadis. Kemudian terus siapa yang benar? Semua itu benar, kata Nabi, mengatakan bahwa inilah yang kemudian ada kelompok roi dan ada kelompok hadis. Kemudian pada suatu hari Umar bin dan Ibnu Mas'ud mau melaksanakan sholat tapi tidak ada air. Maka mereka bertayamum, kemudian mereka melaksanakan sholat. Beberapa saat selesai sholat, tiba-tiba mereka menemukan air. Seseorang kembali berwudu dan melaksanakan sholat. Sementara seseorang tidak lagi mengulang lagi wudu dan sholatnya. Siapa yang dibenarkan Nabi? Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Kepada Ibnu Mas'ud, ia berkata, laka ajrani, bagimu 2 pahala. Kepada Umar, Nabi SAW berkata, adzatuka sholatuka, sholatmu yang sekali itu telah memadai, cukup, tak perlu diulangi lagi. Itu sangat fleksibelnya Nabi dalam konteks memahami itu. Dan sebetulnya dalam konteks ini sebetulnya ada timbul bagaimana ijtihad itu sudah ada pada zaman Nabi. Kemudian praktek usul fikih di masa sahabat Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai tokoh inovatif dalam berijtihad. Banyak ijtihad Umar. 1. Kasus tanah sawah di Irak. Kasus tidak memberi zakat kepada mu'alaf. Yang ketiga, kasus tidak memotong tangan pencuri. Umar menggunakan konteks maslahah atau istislah. Kemudian praktek usul fikih di masa sahabat Umar bin Khattab. Umar tidak memberikan harta ghanimah hasil perang kepada prajurit Islam. Padahal menurut Al-Quran surat Al-Anfal bahwa 80% hasil tersebut harus diserahkan kepada prajurit Islam yang telah berhasil membebaskan daerah tersebut. Alasan rasional Umar mengatakan jika penduduk asli dibiarkan menguasainya, mereka akan bayar khuruj yang income untuk biaya menjaga perbatasan daulah Islam. Yang kedua, jika ghanimah diberikan, Umar khawatir para sahabat akan menjadi tuan-tuan tanah. Ini luar biasa. Kemudian praktek usul fikih di masa sahabat Umar. Umar tidak memberikan zakat kepada mu'allaf. Padahal menurut Al-Quran mu'allaf itu berhak mendapat, termasuk mustahik zakat dan sebagainya. Alasan rasional Umar mengatakan bahwa sahabat Umar mengatakan bahwa dulu di masa Nabi dan Abu Bakar Islam belum kuat dan belum banyak jumlahnya, maka diperlukan upaya pelunakan hati orang yang baru masuk Islam agar tertarik kepada Islam dan makin banyak untuk berpikir, berzikir,
dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.